2,000 years later. Hi guys, welcome back to my channel. Sebelum kita membahas apa itu dasar-dasar pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui kemungkinan dan keharusan pendidikan. Pertanyaannya, apakah pendidikan merupakan keharusan bagi manusia? Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, ada baiknya klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng yang di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih. Berikutnya, mungkinkah manusia dididik? Dari dasar biologisnya, bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Karena yang pertama, kemampuan anak bersifat fleksibel. Yang kedua, anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan luas. Dan yang ketiga, mempunyai pusat syaraf sehingga menerima pengaruh dari luar dirinya yang menjadi proses belajar. Sedangkan dari psikososialnya ada dua, yaitu yang pertama, anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensial yang membutuhkan stimuli dari lingkungan. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Pertanyaan yang kedua, haruskah manusia dididik? Dari dasar biologisnya ada dua, yaitu satu, manusia harus dididik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Dari dasar psiko, sosio, dan antropologis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Untuk menghadapi kehidupan yang dilingkupi tantangan. Yang kedua, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dan yang ketiga, kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Penjelasan berikutnya yaitu tentang batas-batas pengaruh pendidikan. Menurut teori empirisme, anak pada saat dilahirkan, jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkungannya lah yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. Dan yang berikutnya, pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Sedangkan menurut nativisme, anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Selanjutnya, lingkungan termasuk lingkungan pendidikan tidak akan bisa berubah apa yang sudah ditentukan tersebut. Terakhir, pendidikan tidak diperlukan. Menurut naturalisme, anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik tersebut. Selanjutnya, jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut berubah menjadi tidak baik. Pendidik diperlukan, tapi harus dilakukan secara hati-hati. Sedangkan menurut teori konvergensi, anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimuli dari lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, kesimpulannya adalah pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruh sifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, diantaranya pembawaan. Selain pembawaan, ada faktor lain, yaitu keinginan individu yang bisa saja untuk mengalami perubahan. Sekian dari hasil video saya. Terima kasih.